Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Raka sampai di kediamannya sekitar pukul 8 malam setelah ada seorang warga yang berbaik hati mengantarnya pulang. Setelah mengucapkan terima kasih, Raka masuk ke dalam rumahnya. Dia melihat kondisi rumah itu sudah dalam keadaan terang benderang. Ada kemungkinan Rania tidak jadi menginap di rumah orang tuanya sebab hari ini Mbok Tuti tidak datang untuk bekerja. Raka mengetuk pintu rumahnya yang ternyata dikunci seraya mengucapkan salam. Seorang wanita berhijab menjawab salam Raka dari dalam. Tapi bukan suara Rania yang terdengar saat itu, melainkan suara orang lain. "Mbak Siti?" Pekik Raka kaget begitu pintu di hadapannya terbuka. "Kenapa? Kaget ya? Lihat Mbak ada di sini," sahut Siti dengan wajah setengah menantang. Meski dalam hati Siti agak heran ketika mendapati kondisi Raka yang kelihatan kusut. Raka hanya diam. Dia masuk ke dalam rumahnya. Dia bingung kenapa Mbak Siti tiba-tiba ada di rumahnya. "Udah hampir 1 bulan kamu menghindari Mbak Raka," cecar Siti dengan suara yang terdengar marah. Raka membanting tubuhnya di sofa ruang tamu lalu memejamkan mata dengan menumpukan kepalanya di sandaran sofa. "Jujur, Mbak kecewa sama kamu, Kak. Kenapa sih kamu harus menyembunyikan masalah kamu dengan Rania dari Mbak? Kenapa kamu gak bicara jujur sama Mbak?" cecar Siti langsung ke titik masalah. "Mbak, tolong ya, Raka sedang tidak ingin membahas masalah itu sekarang. Raka capek. Mbak cuma mau tahu kah, apa semua yang dikatakan Mas Wisnu benar tentang kecelakaan itu? Tentang kamu dan Rania?" Siti masih terus memaksa meski dia tahu sepertinya suasana malam ini kurang kondusif. Kepala Raka yang memang sudah sakit semakin terasa berdenyut hebat. Sepertinya dia benar-benar membutuhkan obat sakit kepala. Tanpa menjawab pertanyaan Siti, Raka bangkit dari sofa, berjalan ke arah dapur dan kembali ke ruang tamu dengan segelas air hangat di tangan. "Kamu sakit, Kak?" tanya Siti kemudian. Sepertinya hubungan Raka dan Rania sedang benar-benar dalam masalah besar. "Cuma sakit kepala, Mbak." Menit-menit kemudian terlewat begitu saja tanpa ada percakapan di antara mereka. Sampai akhirnya Raka yang justru berbicara lebih dulu. "Maafin sikap Raka akhir-akhir ini ya Mbak." Siti mengangguk. "Kamu dan Rania sedang bertengkar?" "Enggak kok Mbak, hubungan Raka dan Rania baik-baik aja. Kalau memang kalian berdua enggak kenapa-napa, terus apa maksudnya Rania telepon Mbak dan minta tolong suruh jagain kamu di sini? Memangnya sudah berapa hari kamu tinggal sendirian di sini? Kenapa Rania harus menginap di rumah orang tuanya? Mbak yakin pasti ada yang tidak beres. Apa kalian bertengkar karena masalah kecelakaan itu? Sebenarnya Rania itu tahu tentang masalah itu." "Tidak sih Kak," cecar Siti lagi. "Rania nggak tahu apa-apa tentang kejadian itu," jawab Raka pada akhirnya. Mungkin sudah seharusnya dia bicara jujur pada Siti, sebab Raka tahu betul sifat Siti. Semakin Raka mengelak, Siti justru akan semakin mencecarnya. Siti beristighfar sembali mengurut dada. "Kenapa kamu melakukan hal ini lagi, Kak? Mbak kan sudah pernah bilang, pernikahan yang dilandasi sebuah kebohongan itu akhirnya pasti tidak akan baik." "Raka tahu, Mbak, tapi Raka punya alasan itu." "Apa alasannya? Karena merasa bersalah? Atau karena kamu berharap keluarga Rania akan membantu biaya pengobatan Mbak di rumah sakit?" "Iya, sejak kapan adik Mbak ini jadi materialistis? Kamu pikir Mbak senang jika pada akhirnya Mbak harus tahu bahwa kamu menikahi Rania bukan karena kamu benar-benar mencintai dia, melainkan karena imbas rasa bersalah kamu karena sudah menabrak Rania hingga buta. Dan parahnya, kamu menjadikan mbakmu yang sedang sakit sebagai alasan." "Raka tidak seperti itu, Mbak," potong Raka yang langsung bangkit. "Mas Wisnu yang bilang sendiri sama Mbak. Mas Wisnu bilang harusnya Mbak ini bersyukur kalau kamu menikahi Rania. Karena dengan begitu Raka bisa lebih cepat menghasilkan uang untuk biaya pengobatan Mbak di rumah sakit." "Wallahu Raka, Mbak lebih baik mati daripada harus memaksa kamu menjelma jadi seorang pembohong. Kamu itu laki-laki, Kak. Harusnya kamu bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kamu, bukannya malah mengambil celah dengan memanfaatkan keadaan." Tangis Siti semakin merebak. Dia benar-benar terpukul. "Mungkin dulu Sulfa menolak lamaran kamu karena dia memang sejak awal sudah tahu perasaan kamu yang sebenarnya. Karena dia mengenal kamu dengan baik. Tapi bagaimana dengan Rania? Rania tidak tahu apa-apa tentang kamu. Itulah sebabnya dia menerima pinangan kamu. Apa kamu tidak berpikir jika sewaktu-waktu Rania tahu masalah ini, bagaimana hancurnya perasaannya, Kak?"
kamu tidak berpikir sejauh itu. Pernikahan itu bukan hanya ajang coba-coba, Kak. Kalian menikah bukan karena ta'aruf, di mana kedua belah pihak memang benar-benar menerima dengan hati terbuka apapun baik dan buruknya pasangannya masing-masing. Sudah cukup, Mbak. Raka tahu Raka bersalah, tapi bukan kemauan Raka jika malam itu ternyata Allah mentakdirkan Raka untuk menabrak Rania. Semuanya terjadi begitu cepat. Dan kalimat Raka terhenti saat tiba-tiba Devano masuk ke dalam ruangan itu dengan langkah tergesa dan wajah yang merah padam. Disusul dengan Rania dan Delisa di belakangnya. Rania yang terlihat menangis dengan berurai air mata di pelukan Delisa. Belum sempat Raka berdiri, Devano sudah lebih dulu menarik kerah baju Raka dan melayangkan satu kepalan tinjunya yang berapi-api tepat di wajah Raka. Brengsek, jadi lo yang udah nabrak Rania sampai adik gue buta. Suara Devano terdengar menggelegar, bak guntur yang menyambar-nyambar di langit. Sementara itu operasi Bastian selesai setelah tim medis berjuang selama kurang lebih 2 jam di ruang operasi. Ucapan hamdalah dipanjatkan oleh dokter yang menangani Bastian. Pak Basti sudah melewati masa kritis, sejauh ini tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Sekarang kita hanya perlu menunggu sampai beliau sadar, beritahu sang dokter pada pihak keluarga. Setelah satu persatu keluarga menengok keadaan Bastian di ruang ICU, Ralin meminta Devano untuk mengantar Rania pulang. Ralin sangat khawatir dengan keadaan Rania. Sejak sampai di rumah sakit, Rania tidak makan apa-apa. Bahkan beberapa kali Rania sempat muntah. Tapi nanti Mama sama siapa di sini? Tanya Rania. Kamu tidak usah mengkhawatirkan Mama. Mama bisa jaga diri, biar Mama yang jaga Papa di rumah sakit. Kamu pulang, istirahat sama mbakmu ya. Nanti biar masmu yang antar kamu pulang. Jelas Ralin pada anak bungsunya itu. Rania pun menurut. Pikirannya yang kacau membuat Rania tidak akan mampu berlama-lama di rumah sakit. Jadilah Devano mengantar sang adik pulang. Awalnya Rania berniat untuk pulang ke kediaman orang tuanya di Pondok Indah. Itulah sebabnya Ralin meminta Delisha ikut untuk menjaga Rania, karena di kediaman Dirgantara tidak ada orang, hanya ART dan security saja. Jadilah Delisa pun ikut menemani Rania pulang. Kamu lagi ada masalah sama Raka, Rania? Tanya Delisa. Rania menggeleng pelan. Enggak kok, Mbak. Delisa dan Devano hanya saling melempar pandang melalui kaca spion. Tidak ada percakapan yang berarti, hingga tiba-tiba saja Rania berubah pikiran. Rania meminta Devano untuk mengantarnya pulang saja ke kediaman pribadinya dengan Raka. Meski sempat berdebat, akhirnya Devano mengalah. Devano termasuk lelaki yang tidak bisa menahan diri jika sudah kesal pada seseorang. Tak sama sekali berniat untuk memasuki halaman rumah sang adik. Jauh amat mas parkirnya? Tanya Delisa keheranan. Jauh apaan sih, tinggal jalan kaki sedikit doang juga. Setengah menggerutu Delisa turun dari mobil dan membantu Rania keluar. Badan kamu anget Rania, nanti sebelum tidur makan dulu terus minum obat ya. Rania hanya mengangguk pelan. Delisa memapah Rania. Lalu sebuah suara seseorang yang sedang bercakap tertangkap indera pendengaran mereka. Enggak kok Mbak, hubungan Raka dan Rania baik-baik aja. Ternyata itu suara Raka. Rania tersenyum lega mendapati suaminya ternyata baik-baik saja. Raka sudah pulang dan ada di rumah, syukurlah. Apa kalian bertengkar karena masalah kecelakaan itu? Rania yakin itu suara Mbak Siti. Rania nggak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Ayo masuk, Delisa berbisik pada Rania. Rania mengangkat tangannya dan menempelkan telunjuknya di bibir, mengisyaratkan agar Delisa diam. Mereka kembali mendengarkan percakapan kakak beradik di dalam sana. Raka tersungkur di lantai dengan sudut bibirnya yang berdarah. Rania, gumamnya pelan hampir tak bersuara. Raka bangkit dengan tergesa. Siti dan Delisa hanya mampu berteriak tanpa berani melakukan apapun. Sudah mas, cukup, teriak Rania lagi. Kalau bukan karena Rania mungkin lo bakal mati di tangan gue, ucap Devano. Siti menghambur ke arah sang adik, dia membantu Raka bangun. Saya bisa jelaskan semuanya Rania, tolong jangan salah paham. Rania terus menangis dengan Delisa yang masih merangkulnya. Kita bicarakan ini baik-baik, ucap Raka lagi. Siti terdiam di sisi Raka, merasa bersalah. Dia tidak menyangka jika Rania bisa tiba-tiba datang dan mendengar semuanya. Gue masih bisa mentolerir semua kebusukan lo di perusahaannya kak, tapi kenyataannya lo justru lebih busuk dari yang gue kira. Sampai kapanpun gue gak akan terima kalau ternyata lo cuma manfaatin Rania selama ini. Kalau aja gue tahu kebenaran ini sejak awal, mungkin keadaan gak akan sekacau ini sekarang. Gue pastikan setelah ini lo bakal membusuk di penjara.
Sekarang lo keluar dari rumah ini. Lo nggak berhak ada di sini. Saya hanya akan keluar jika Rania yang meminta saya untuk pergi, sentak Raka dengan suara lebih keras. Tatapannya lurus ke arah Devano. Raka bahkan sudah tidak peduli dengan masalah perusahaan. Baginya Rania lebih penting dari apapun. Ini masalah rumah tangga saya dengan Rania, jadi tolong kalian tidak usah ikut campur. Beri saya kesempatan untuk menyelesaikannya dengan Rania, hanya kami berdua. Ucap Raka masih dengan suaranya yang dingin. Ikut saya ke kamar kita bicara. Ajaknya yang langsung menggamit pergelangan tangan Rania. Rania menahannya. Raka kembali berbalik menatap sang istri. Rania, kalau memang masih harus ada yang dibicarakan di antara kita, aku mau kita bicara di depan seluruh keluargaku. Karena bukan hanya aku yang kamu bohongi, tapi mereka juga. Katakan yang sebenarnya di depan mereka semua, Kak. Semuanya. Raka melepas genggaman tangannya. Baiklah, kalau memang itu yang kamu mau. Sementara itu, 24 jam berlalu pasca operasi berlangsung. Ralin terus standby menjaga suaminya. Merasa khawatir dengan keadaan Ralin, Devano meminta sang ibu untuk pulang dan beristirahat. Meski awalnya Ralin bersikeras tidak mau pulang. Dia diantar oleh supir pribadinya. Devano berjalan gontai menuju ruang inap sang papa setelah mengantar kepulangan Ralin sampai parkiran rumah sakit. Dia sempat mampir di salah satu minimarket di dalam rumah sakit untuk membeli kopi. Dia memasuki lift menuju lantai 3. Sesampai di lantai 3, Devano memasuki ruang mawar bagian VVIP. Disitulah Bastian kini dirawat. Devano sempat berpapasan dengan 2 orang lelaki berseragam perawat yang sepertinya baru saja keluar dari ruangan sang papa. Anehnya, kedua perawat itu masing-masing mengenakan masker wajah. "Papa?" Pekik Devano kaget saat beberapa alat medis yang terpasang di tubuh Bastian terlepas. Bahkan monitor yang menunjukkan denyut jantung Bastian tampak tidak teratur. Devano panik dan langsung memanggil dokter. Akhirnya Devano mengambil tindakan. Dia berlari ke arah lift dan berharap bisa menemukan 2 orang mencurigakan tadi. Beruntung Devano berhasil menemukan 2 orang itu, meski sempat terjadi aksi kejar-kejaran. Dan keterkejutan Devano masih terus berlanjut, tepatnya saat masker yang terpasang di wajah pelaku berhasil dia lepas. "Rido?" pekik Devano dengan kedua matanya yang melotot. Dia sungguh tak percaya jika kenyataannya lelaki yang baru saja berniat mencelakai sang papa adalah salah satu karyawannya di kantor. Setelah kejadian malam itu, Bastian berhasil diselamatkan. Kini kondisi lelaki parubaya itu sudah lebih baikan. Dia sudah bisa makan dan minum tanpa harus menggunakan selang. Setelah tertangkapnya Rido, perlahan kasus atas penimbunan dana perusahaan satu persatu terkuak ke permukaan. Ditambah bukti-bukti kuat yang diperoleh Bastian dari apa yang dilihatnya secara langsung maupun data-data yang berhasil dikumpulkan oleh Raka menjadi satu kesatuan utuh. Bahkan saat itu Bastian juga tak segan menjebloskan Bapak Taruna Wijaya Kusuma ke dalam penjara. Kasus itu menjadi sebuah berita hangat yang dibicarakan oleh media dan banyak orang. Raka mendapat pujian dari banyak pihak, meski setelahnya Bastian justru dikejutkan oleh sebuah surat pengunduran diri yang diajukan Raka kepadanya. Hari itu, hari di mana Raka datang ke rumah sakit untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Rania. Raka datang untuk memenuhi permintaan Rania. Setelah beberapa minggu ini dia menunggu keadaan Bastian benar-benar pulih. "Kenapa kamu tidak memberitahu masalah itu sebelumnya pada Papa ataupun Devano, Raka? Kenapa kamu bekerja sendirian?" Sejak kejadian kecelakaan itu sampai tuntasnya masalah di kantor yang diselesaikan langsung oleh Devano, baru hari ini Raka memberanikan diri untuk menjenguk Bastian. 2 minggu terakhir ini Raka tinggal menumpang di kediaman Siti dan Wisnu, sementara Rania kembali ke kediaman orang tuanya. 2 hari yang lalu Devano mendatanginya untuk meminta maaf, dan Raka menjelaskan semua kronologi kejadian di hari kecelakaan pada Devano saat itu. Devano bilang, "Gue nggak akan ikut campur lagi masalah rumah tangga lo sama Rania. Kalau boleh jujur, bahkan sampai detik ini gue masih belum bisa terima atas apa yang udah lo lakuin ke adik gue. Gue sama sekali nggak membenarkan tindakan lo yang udah membohongi Rania sejauh itu. Apapun alasannya, hal ini sulit diterima Rania, dan sebagai seorang kakak, gue akan mendukung apapun keputusan Rania nantinya. Sorry, gue nggak bisa bantu banyak dalam hal ini." Raka berusaha memaklumi, dia memang tak sama sekali menaruh harapan apapun pada keluarga Rania. Jika kenyataannya pihak keluarga Rania bersedia memaafkannya, itu sudah lebih dari cukup bagi Raka.
Sejak hari itu hubungan Raka dan Devano berangsur membaik, bahkan Devano sempat menolak ACC untuk surat pengunduran diri yang Raka ajukan. Sayangnya niat Raka sudah bulat, dia tidak ingin berita buruk kembali menerpa dirinya jika dia masih saja hidup bergantung dari penghasilannya bekerja di perusahaan milik keluarga Rania. Raka berniat untuk mencari pekerjaan di tempat lain saja, dengan begitu dia bisa lebih leluasa menjalani hari-harinya tanpa harus merasa berhutang budi. Maafin saya, Pak. Sejak awal saya memang gak mau melibatkan Papa. Saya gak mau membebani Papa dengan masalah kantor. Sebenarnya hari itu saya berniat untuk memberitahukan masalah ini sama Pak Dev, tapi waktu itu belum sempat saya bicara. Pak Dev sudah lebih dulu mengusir saya dari ruangannya. Saya sengaja merahasiakan ini karena saya masih butuh waktu untuk mengumpulkan data-data akurat sebagai bukti yang bisa saya tunjukkan pada Pak Dev. Saya tidak berani menuduh atau mencurigai orang lain tanpa adanya bukti yang kuat. Karena itulah saya merahasiakan semuanya dari Pak Dev selama ini. Jelas Raka panjang lebar. Bastian mengangguk tanda mengerti. Lalu, maksud kedatanganmu hari ini yang kamu bilang penting itu apa? Tanya Bastian lagi yang memang menjadi satu-satunya orang yang belum mengetahui apapun mengenai masalah rumah tangga yang membelit Raka dan Rania. Saya cuma ingin memberitahu mengenai kejadian kecelakaan yang menimpa Rania 1 tahun yang lalu, Pak. Lagi dan lagi, Raka dihadapkan pada satu keadaan sulit, di mana dia harus mengakui sesuatu yang bukan murni kesalahannya. Sebenarnya bukan Pak Ahmad yang mengendarai mobil box yang telah menabrak Rania malam itu, Pak. Bukan Pak Ahmad yang sudah menabrak Rania, tapi saya sendiri, Bastian. Dalam keterkejutannya, saya yang sudah menabrak Rania malam itu setelah ada sebuah mobil sedan hitam dari arah berlawanan yang menabrak mobil box milik Pak Ahmad yang saya kendarai. Mobil sedan hitam? Tanya Bastian. Iya, Pak. Sayangnya di waktu kejadian tidak ada saksi mata yang melihat kejadian itu dari awal. Hingga orang-orang sekitar mengira bahwa mobil box itulah yang menjadi penyebab kecelakaan di halte itu. Awalnya saya ingin mengaku, tapi saat itu saya sadar kalau Mbak Siti membutuhkan saya. Mas Wisnu tidak bisa membiayai pengobatan Mbak Siti sendirian. Kalau saya sampai mengaku pada polisi ataupun pada Papa, ada kemungkinan saya akan ditahan. Jika saya masuk penjara, lantas bagaimana dengan nasib Mbak Siti? Sementara pihak rumah sakit sudah memberikan peringatan terakhir agar Mas Wisnu melunasi biaya perawatan Mbak Siti secepatnya. Jika tidak, semua peralatan medis yang menunjang kehidupan Mbak Siti akan dilepas. Sejak hari itu, hati saya terus diliputi perasaan bersalah yang teramat sangat. Terlebih begitu saya tahu kalau Rania buta, lalu dia ditinggal oleh calon suaminya yang membatalkan pernikahan begitu saja. Saya menyaksikan semuanya, Pak. Saat-saat di mana Rania menangis setelah pertemuannya dengan Nando dan keluarga Nando di rumah sakit. Jujur, saya bingung sekali saat itu. Saya terus berpikir, apa yang harus saya perbuat? Kira-kira hal apa yang bisa saya lakukan supaya Rania bisa melupakan semua kesedihannya? Saat itulah saya memutuskan untuk melamar Rania. Berharap bersama saya Rania bisa hidup bahagia dan melupakan kepedihannya. Raka selesai dengan ceritanya. Tugasnya sudah dia tuntaskan, yakni mengakui semua kebenaran di hadapan seluruh keluarga Rania. Kini dia tinggal menunggu bagaimana keputusan Rania nantinya. Jika sebelumnya Ralin, Devano, Delisa, Stella dan kakak-kakak ipar Rania semuanya bersedia memaafkan Raka, kini Raka hanya perlu kata maaf dari Bastian. Raka masih menunggu dalam diam. Maafkan saya, Pak. Saya sadar kalau saya begitu pengecut. Saya ini seorang pembohong besar. Aku Raka lagi. Kelopak mata lelaki itu tampak berkaca-kaca. Sudah, jangan nangis, ucap Bastis seraya menepuk-nepuk bahu Raka. Entah kenapa setelah mendengar pengakuan kamu tadi, Papa justru bersyukur, Raka. Raka mendongak seraya mengusap air matanya. Bersyukur? Bastian mengangguk beberapa kali. Ya, Papa bersyukur karena melalui kejadian itu, Allah mempertemukan Rania dengan lelaki hebat seperti kamu, ucap Bastian. Sementara Raka dibuatnya terheran-heran mendengar kalimat Bastian itu. Reaksi Bastian benar-benar di luar dugaannya. Sementara itu sebuah rumah mewah di bilangan Jakarta. Del, bisa tolong beritahu Rania kalau donor mata buat dia sudah bisa dilakukan. Pihak keluarga pendonor yang bernama Charles sudah minta pihak rumah sakit untuk mencabut semua alat medis di tubuh Charles. Itu artinya pendonoran bisa dilakukan maksimal 12 jam setelah Charles dinyatakan meninggal dunia. Aku udah bilang sama pihak rumah sakit dan keluarga Charles
untuk menunggu sampai Rania tiba di Amerika, supaya saat pendonoran nanti, kornea mata Charles masih benar-benar fresh dan dalam keadaan baik. Itu artinya kalau bisa Rania datang secepatnya ke Amerika ya, aku tunggu. Jelas Akmal panjang lebar. Delisa menyahut tanda paham, dan sambungan telepon pun itu berakhir. Delisa benar-benar kegirangan dan sangat bersyukur jika pada akhirnya Rania memiliki harapan untuk bisa melihat lagi. Tak ingin mengulur waktu, detik itu juga Delisa meminta sang suami mengantarnya ke Jakarta. Keluarga harus tahu berita gembira ini secepatnya. Sementara itu Bastian sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Hari itu juga Bastian berencana untuk meluruskan badai rumah tangga yang tengah menimpa keluarga kecil anak bungsunya. Sejauh ini Raka sudah berusaha menunjukkan niat baiknya untuk mengajak Rania bicara, tapi sayangnya Rania terus saja menghindar. Rania benar-benar kecewa dan marah pada Raka, terlebih dengan semua kata-kata Robi dan Siti yang terus saja menghantui dirinya, mengganggu pikirannya. Coba Anda pikirkan Nona Rania, di zaman sekarang siapa juga lelaki yang rela menikahi perempuan cacat? Jika mengingat semua itu Rania bahkan merasa jijik dengan tubuhnya sendiri. Raka brengsek, kamu jahat kak. Hingga akhirnya Rania seringkali tidak mau makan. Hal itu sempat membuat kondisi kesehatannya drop selama beberapa hari. Rania benar-benar berada pada titik terendah kehidupannya. Jika dulu Rania masih bisa tersenyum, seandainya Ralin menghiburnya di kamar. Kali ini hal apapun yang dikatakan atau diceritakan, seperti sebuah angin lalu untuk Rania, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tatapan Rania kosong, keadaannya benar-benar kacau. Sebagai seorang ibu, sejujurnya Ralin tidak sanggup melihat keadaan Rania saat ini. Rania, Papa sudah pulang, dia ingin ketemu kamu, Papa menunggu kamu di bawah. Kenapa nggak Papa aja yang kesini? Rania tahu pasti kalian sekongkol lagi kan untuk bohongin Rania, supaya Rania mau dipertemukan sama Raka. Rania menepis pelukan sang ibu. Kalian itu semua sama aja kayak Raka, sama-sama pembohong, penipu. Mentang-mentang Rania buta, seenak jidatnya kalian mempermainkan perasaan Rania. Rania udah bilang kan, sampai kapanpun Rania nggak mau ketemu lagi sama Raka. Rania mau cerai. Suara Rania terdengar keras tanpa lirih. Air mata yang mengalir di pipinya menandakan bahwa Rania tidak mampu untuk berpura-pura kuat dan tegar. Hanya saja dia tidak mau memperlihatkan kerapuhannya. Tidak ada Raka di sini, cuma keluarga kita aja. Kamu keluar dulu ya. Sudah hampir 1 bulan kamu terus mengurung diri di kamar. Sekali-sekali kamu perlu keluar. Bujuk Ralin, pantang menyerah. Hari itu setelah bersusah payah membujuk Rania, akhirnya Rania menurut juga. Ralin terpaksa berbohong demi kebaikan Rania juga. Di lantai bawah Bastian, Devano, Raka, Siti dan Wisnu sudah menunggu kedatangan Rania sejak tadi. Sejak itu Rania berjalan menuruni tangga dibantu Ralin. Bahkan Raka sampai tidak bisa menahan tangisnya ketika melihat keadaan Rania saat itu. Sebesar itukah luka yang telah saya torehkan di hati kamu, sampai kamu harus menyiksa dirimu sendiri, Rania? Maafkan saya, bisik Raka membatin. Seandainya bisa, ingin sekali Raka memeluk tubuh ringkih Rania saat ini. Ya, seandainya saja. Diawali dengan kalimat basmalah dalam hati, Raka pun akhirnya bicara. Rania, ekspresi Rania langsung berubah begitu mendengar suara Raka. Duduk dulu, dengarkan Raka bicara dulu, pinta Basti setengah memohon. Enggak, Rania enggak mau, bentak Rania dengan wajah marah. Rania yang memang tidak memiliki tenaga, lebih jelas kalah dengan cekalan Basti dan Ralin. Kesempatan itu digunakan Raka untuk bicara. Saya mau minta maaf sama kamu. Kita bisa memulai semuanya dari awal lagi. Dan mengenai kronologi kecelakaan itu, kamu sudah mendengar yang sebenarnya dari Mama kan? Saya sudah menceritakan semuanya pada Mama. Saya harap kamu bisa mengerti. Enggak, gue nggak ngerti sampai kapanpun, gue nggak bisa mengerti. Gue benci pembohong. Dan gak usah berharap gue bakal percaya sama semua omongan lo lagi, termasuk sama kejadian kecelakaan itu, mobil sedan hitam itu. Alasan lo tentang Mbak Siti semuanya bullshit. Mendingan lo pergi sekarang dan jangan pernah datang lagi ke sini. Cepet pergi, pergi. Rania berteriak seperti orang kesetanan. Rania, Raka tidak bersalah. Saya yang salah karena sudah melarang Raka untuk bicara jujur waktu itu. Jadi kalau kamu marah, seharusnya kamu marah pada saya bukan sama Raka. Sela Wisnu.
Gue nggak peduli, yang gue tahu laki-laki bernama Raka ini udah membohongi gue habis-habisan. Bahkan dia sampai mengatasnamakan cinta sebagai tamengnya. Cinta pada pandangan pertama. Itu kan yang lo bilang dulu sewaktu lo ngelamar gue. Gue harap sih lo masih inget. Saya memang benar-benar mencintai kamu, Rania. Ada alasan lain yang sebenarnya saya ingin katakan sama kamu. Sesuatu yang pada awalnya ingin saya katakan jika kamu nanti bisa melihat. Ucap Raka dengan suara yang meninggi. Sayangnya gue udah gak tertarik sama apapun alasan lo. Lagi pula seandainya nanti gue bisa melihat, satu hal yang jadi harapan gue. Lo mau tahu? Rania tersenyum pahit. Seandainya nanti gue bisa melihat lagi, satu-satunya manusia di muka bumi ini yang gak ingin gue tahu wajah aslinya itu lo. Cuma lo. Jadi jangan pernah lo menampakkan wajah lo di depan gue, karena gue akan memilih untuk mengabaikan keberadaan lo dan gak menganggap lo ada di hadapan gue. Ingat baik-baik kata-kata gue. Tubuh Raka mencelos, luruh bersamaan dengan hatinya yang porak-poranda. Perkataan Rania begitu menikamkan luka yang teramat sangat sakit. Kenapa Rania bisa sekejam itu? Dia sudah meminta maaf, tapi ini balasan Rania kepadanya. Raka benar-benar kecewa. Keterlaluan kamu, Rania, gumam Siti yang tidak terima atas ucapan kasar Rania terhadap adiknya. Kamu jangan asal bicara. Omongan itu doa, Rania. Jika sampai Allah mengijabahnya, niscaya kamu akan menyesal, tambah Siti lagi. Satu-satunya penyesalan yang Rania rasakan saat ini, kenapa Allah mempertemukan Rania sama Raka? Kenapa Allah harus membuat hati Rania mencintai Raka, sementara Raka sendiri tidak pernah mencintai Rania, Mbak? Balas Rania dengan berurai air mata. Siapa yang bilang Raka tidak mencintai kamu? Mbak yang bilang kan? Mbak bilang Raka menikahi Rania hanya untuk sekedar membayar perasaan bersalahnya, karena sudah menabrak Rania, bukan karena dia mencintai Rania. Apa Mbak lupa dengan kata-kata Mbak sendiri? Perlu kalian tahu, Rania nggak butuh rasa belas kasihan dari siapapun. Siti hanya diam, hingga Basti pun menengahi. Tapi semua itu bisa saja berubah seiring waktu. Sekarang wanita yang Raka cintai itu cuma kamu. Beri kesempatan pada Raka untuk bisa membuktikannya, Rania. Rania mendecih sinis. Dari mana papa tahu kalau dia benar-benar cinta sama orang cacat seperti Rania? Paling-paling juga dia cuma mau menikmati tubuh Rania doang. Iya kan, Kak? Astaghfirullahalazim, gumam Raka pelan, tatapannya nanar ke arah Rania. Sehina itukah saya di mata kamu? Tanya Raka pelan. Yah, jawab Rania singkat, padat dan jelas. Jadi sekarang apa yang harus saya lakukan supaya kamu bisa percaya kalau saya memang benar-benar mencintai kamu? Lo gak perlu melakukan apa-apa, cukup kita cerai, semuanya selesai. Akhirnya, proses mediasi tidak membuahkan hasil yang baik. Sejak hari di mana Raka dan Rania dipertemukan, itulah hari terakhir di mana Raka dan Rania berjumpa. Alhasil, Raka mengalah. 1 hari sebelum berangkat, Bastian menyempatkan diri mengunjungi Raka di kediaman Siti. Kamu tenang aja, Kak. Rania mungkin masih emosi. Sekarang biarkan Rania berpikir dulu. Raka mengangguk yakin. Akmal bilang proses penyembuhan transplantasi kornea mata sekarang tidak selama dulu karena sudah ada cara terbaru. Mungkin dalam waktu 3-4 bulan, Rania sudah bisa kembali ke Indonesia. Papa minta doanya ya, Raka. Pasti, Pak. Semoga Allah mempermudah semuanya. Hari itu hari di mana Rania hendak berangkat ke USA. Raka memang tidak ikut mengantar, namun Raka ada di sana. Tepatnya di bandara, Raka ada di sana, menatap Rania dari kejauhan, turut mendoakan apapun yang terbaik untuk wanita yang dia cintai. Raka baru saja kembali usai melaksanakan salat subuh di masjid bersama Wisnu. Sudah 2 minggu semenjak keberangkatan Rania ke Amerika, Raka kini tinggal sementara di kediaman Siti dan Wisnu, meski sebenarnya dia tidak nyaman. Kontrakan Siti sangat sempit. Bahkan mereka berempat harus tidur saling berhimpitan. Untuk itulah Raka akhirnya memutuskan untuk pulang ke Bantul. Lagi pula Latifah baru saja mengabari Raka kalau akhir-akhir ini kesehatan Umi menurun. Uminya terus saja batuk, tapi tidak mau diajak berobat. Kamu berangkat jam berapa nanti ke terminal, Kak? Tanya Siti. Jam 5 sore, Mbak. Loh, kamu mau kemana sekarang? Kok udah rapi? Kan masih pagi. Raka mau ikut Mas nganter barang. Nggak sarapan dulu? Mbak buat nasi goreng, apa mau dibungkusin? Iya, boleh Mbak. Merasa suntuk di rumah, hari ini Raka berniat membantu Wisnu bekerja. Kebetulan Wisnu mendapat borongan yang lokasinya tak jauh dari kediaman Raka dan Rania dulu. Ada beberapa barang miliknya yang ingin dia ambil.
Kedatangan Raka di rumah itu disambut oleh Mbok Tuti. Semenjak Pak Raka sama Non Rania nggak tinggal di sini lagi, rumah ini jadi sepi. Saya sendiri suka iseng kalau lagi beres-beres di sini sendirian, tutur Mbok Tuti dengan penuh kejujuran. Raka tahu kalau Mbok Tuti itu dasarnya memang penakut. Makanya Mbok salat, kalau Mbok salat pasti hati Mbok akan lebih tenang dan gak melulu kepikiran sama hal-hal mistis. Mbok Tuti jadi terkekeh. Saya ke kamar dulu ya Mbok, ucap Raka seraya berlalu di hadapan Mbok Tuti. Aroma kamar itu masih sama, tidak berubah. Perpaduan antara aroma mux dan jasmin, aroma tubuh Rania. Bahkan semua barang-barang di dalamnya masih sama meski sedikit berdebu. Mungkin karena belum dibersihkan oleh Mbok Tuti. Kini tatapan Raka tertuju ke arah ranjang di mana dirinya dan Rania biasa tidur. Pokoknya aku dulu, kata Rania kekeh. Kan saya yang menang, saya dulu dong, balas Raka tidak mau kalah. Raka teringat dengan semua itu. Hatinya benar-benar hancur. Untuk sejenak Raka duduk di depan laptop itu dan menyalakannya. Raka membuka file di mana di dalamnya terdapat koleksi foto dan video pribadi miliknya bersama Rania. Puas menatap wajah Rania cukup lama. Dia melihat jurnal miliknya masih di sana. Raka pun mengambilnya dan membuka satu persatu halaman dari jurnal itu. Sampai pada halaman terakhir di mana lembarnya masih kosong. Ternyata jurnal itu sudah dia isi semua. Tinggal menyisakan satu lembar tempat kosong saja. Raka mengambil sebuah foto di dalam dompetnya. Foto dirinya bersama Rania yang sedang selfie di dalam camper van waktu itu. Raka menempel foto itu di lembar kosong halaman terakhir jurnalnya. Lalu menulis sesuatu di bawah foto itu. Raka menaiki bus menuju Jogja dari terminal Manggarai di antara Wisnu, Siti dan Runi. Salam untuk Abi dan Umi, juga semua keluarga di kampung ya Kak. Raka mengangguk. Dia duduk di dekat jendela. Tepat pukul 5 sore, bus melaju meninggalkan terminal. Dari balik jendela bus, Raka terus menatap ke arah luar. Secepat ini waktu berlalu. 1 tahun berlalu begitu saja. 1 tahun yang terasa begitu singkat. Singkat karena Raka melaluinya bersama Rania. Singkat karena terlalu banyak hal indah yang terlewat. 1 titik air matanya menetes di pipi, sampai dia terlelap. Setelah dia menempuh kurang lebih 15 jam, dia turun di terminal bus, Parangtritis baru, lalu menyewa jasa tukang ojek yang mangkal di terminal. Selang beberapa menit setelah dia melihat pesisir pantai, Raka pun sampai di kediamannya, rumah Abi dan Uminya. Assalamualaikum. Rumah itu sepi. Kemana orang-orang? Tanya Raka membatin. Dia menaruh tas ranselnya di dalam kamar miliknya yang kelihatan berbeda. Ada beberapa barang dan pakaian wanita di sana, mungkin milik Latifah atau Aminah, pikirnya membatin. Dia hendak mandi. Tepatnya, seorang wanita dengan rambut setengah basah yang tergerai hingga sebatas pundak. Astagfirullah, Mas Raka. Sulfa? Kedua manusia itu sama-sama kaget. Sulfa yang refleks menutup kepalanya dengan handuk. Sementara Raka menutup tubuhnya yang saat itu sudah bertelanjang dada dengan kedua tangan. Sulfa yang kaget jadi salah tingkah. Dia pun menunduk dan berjalan tergesa melewati Raka. Dia memasuki kamar Raka. Hal itu justru semakin membuat Raka bingung. Kenapa Sulfa malah masuk kamar saya? Mau apa dia? Tanya Raka membatin. Maaf Sulfa, saya cuma mau ambil pakaian, teriak Raka dari luar. Tak lama pintu dibuka sedikit. Tangan Sulfa melongok keluar menyodorkan ke meja milik Raka. Di tangannya lalu menutup kembali pintu itu. Sementara itu di dalam kamar, Sulfa buru-buru mengganti pakaian dan mengenakan himarnya. Sulfa sudah keluar dari kamar, mendapati Raka sedang duduk di teras rumah itu. Kedua orang tua itu berhambur ke arah Raka. Ketika dia hendak menghampiri Raka, ternyata Abi dan Umi Salama sudah lebih dulu pulang. Mereka saling berpelukan, melepas rindu, lalu masuk bersamaan.